Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, dukungan anggaran untuk Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dinilai penting agar pelayanan peradilan dan reformasi hukum berjalan lebih optimal. Pembangunan rumah hakim dan pengembangan jaringan internet di daerah pelosok menjadi prioritas alokasi tambahan anggaran Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada tahun 2027. Komisi 3 DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penambahan anggaran bagi Mahkamah Agung atau MA dan Komisi Yudisial atau KY. Beberapa kebutuhan mendesak yang menjadi dasar pertimbangan antara lain pengembangan jaringan internet yang memadai agar persidangan jarak jauh dapat berjalan lancar, terutama bagi daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat merealisasikan penyediaan rumah untuk hakim. Sementara untuk Komisi Yudisial, Komisi 3 DPR RI meminta proses seleksi calon hakim agung dilakukan dengan ketat dan objektif. Kalau Mahkamah Agung kan mereka memerlukan untuk kadang-kadang yang jauh itu bisa sidang melalui Zoom. Sehingga sangat diperlukan itu ya, termasuk pembangunan rumah-rumah hakim. Saya sampaikan tadi bisa koordinasi dengan PUPR. Termasuk kayak juga saya ingatkan tadi bahwa untuk seleksi calon hakim agung supaya dikirim, diseleksi, betul-betul diseleksi. Jangan orang-orang yang sudah bermasalah, sudah 2 kali, 3 kali ditolak di Komisi 3 malah dikirim lagi. Komisi 3 DPR RI menegaskan setiap rupiah anggaran negara harus berdampak positif untuk peningkatan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, usulan kenaikan anggaran Kementerian Agama menjadi perhatian Komisi 8 DPR RI, terutama untuk pendidikan Islam dan transformasi digital. Komisi 8 DPR RI menyoroti usulan tambahan anggaran pagu indikatif Kementerian Agama dari 27,9 triliun rupiah menjadi 41,8 triliun rupiah. Sektor pendidikan Islam mendapatkan alokasi terbesar dalam tambahan anggaran Kementerian Agama, diantaranya untuk revitalisasi satuan pendidikan sebesar 9,1 triliun rupiah, serta dana persiapan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren sebesar 4,5 triliun rupiah. Namun, anggota Komisi 8 DPR RI Sely Andriani Gantina mengingatkan Kementerian Agama untuk tetap mengucurkan anggaran terkait program transformasi digital. Pasalnya, program itu berjalan selaras dengan Satu Data Indonesia dan target rencana pembangunan jangka menengah pemerintah. Ingatkan bahwa mengenai transformasi digital yang hari ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama juga harus disesuaikan dengan apa yang sudah menjadi output maupun impact yang ada di dalam RPJMN. Karena bagaimanapun juga kita menginginkan bahwa itu disesuaikan dengan apa yang sudah hari ini diselaraskan di dalam Satu Data Indonesia, Dirjen Pesantren, yang memang hari ini belum disahkan oleh Kementerian Pan-RB, tetapi pagu anggarannya sendiri juga harus sudah dipersiapkan oleh Kementerian Agama. Sely juga menegaskan, program digitalisasi jangan sampai salah sasaran karena masih banyak daerah yang belum memiliki akses internet. Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Agama dapat memanfaatkan anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan agama dan kesejahteraan guru non-ASN. Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI menegaskan keberhasilan menjaga lingkungan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI menilai tambahan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup perlu diarahkan untuk memperkuat program berbasis masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup mendapatkan pagu indikatif 80 miliar rupiah yang kemudian mendapatkan persetujuan penambahan menjadi 105 miliar rupiah. Dengan anggaran tersebut, Komisi 12 DPR RI mendorong alokasi anggaran untuk program berbasis masyarakat lebih ditingkatkan agar upaya pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah bisa melibatkan masyarakat secara lebih luas dan efektif. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya mengatakan, program berbasis masyarakat di KLH perlu menjadi prioritas agar memberikan manfaat langsung bagi warga, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Anggaran untuk program berbasis masyarakat bisa dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat dan mendukung penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti kontainer sampah, komposter, motor sampah, dan mesin pres. Jadi tidak hanya semata-mata terkait belanja pegawai saja, maka kami sangat mendorong adanya penambahan anggaran terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berbasiskan kepada masyarakat tersebut. Dan untuk itu kita meyakini bahwa sangat diperlukan untuk bagaimana mensosialisasikan berbagai macam regulasi, kemudian juga kebermanfaatan dan melibatkan masyarakat di dalam menjaga lingkungan. Hal senada disampaikan anggota Komisi 12 DPR RI Safrudin. Program yang menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung, terutama di bidang pengelolaan sampah, perlu diikuti dengan penguatan dukungan anggaran agar pelaksanaan di lapangan berjalan lebih efektif dan optimal. Yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, baik itu pengolahan sampah maupun hal-hal yang menunjang untuk percepatan penuntasan masalah sampah ini. Elvi dan Ridwan TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Badan Anggaran DPR RI pemirsa yang menekankan pentingnya indikator kinerja yang terukur untuk memastikan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF tahun 2027, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun di angka 6-6,5%. Untuk mencapai target tersebut, anggota Badan Anggaran DPR RI meminta Kementerian Lembaga menerapkan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator yang ketat pada setiap program kerja yang beririsan langsung dengan pengentasan kemiskinan. Kamru Samad menyampaikan, lebih dari 80% anggaran dalam APBN bersumber dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Pajak tersebut sudah semestinya kembali ke masyarakat melalui berbagai program kerja pemerintah yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi APBN harus dipastikan benar-benar digunakan untuk program prioritas nasional, terutama untuk kepentingan masyarakat luas. Penggunaan APBN bisa sesuai dengan nomenklatur yang sudah ditargetkan. Setiap kementerian dan lembaga menyiapkan KPI, Key Performance Indicator, IKU, indikator kinerja utama, setiap program yang dicanangkan, setiap penggunaan dana APBN. Karena APBN ini adalah dana pajak yang dipungut dari masyarakat Indonesia dan harus dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan nasional. Supaya tepat sasaran, maka kita harus awasi, kita harus kawal, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi. Kamru Samad menambahkan,
Camp PPKF sebagai pendahuluan RAPBN 2027 jangan sekedar angka-angka target, melainkan menjadi acuan dan pondasi ekonomi nasional. Untuk itu, setiap kementerian dan lembaga harus memastikan seluruh program kerja yang akan dijalankan di tahun depan sejalan dengan kerangka kerja dan target yang direncanakan pemerintah. Ken dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Badan Anggaran DPR RI yang menilai peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas agar kualitas pendidikan dapat tumbuh seiring pemerataan pembangunan sekolah. Dalam pembahasan awal rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara tahun 2027 yang dilakukan oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, mendorong program khusus untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan guru maupun tenaga kependidikan, khususnya di kawasan timur Indonesia dan daerah 3T, sehingga terwujud cita-cita tentang pemerataan pendidikan nasional. Anggota Banggar DPR RI Abdul Fikri menegaskan, pembangunan infrastruktur baru dan renovasi gedung yang dilakukan pemerintah harus dipastikan menyasar ke sekolah dengan kondisi rusak berat di daerah pedalaman agar asas pemerataan dapat terpenuhi. Selain memfokuskan alokasi fisik, yakni perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan mutu siswa dan kesejahteraan guru honorer maupun P3K tidak boleh diabaikan. Abdul Fikri berharap, skema atau mekanisme aturan pengangkatan guru honorer menjadi ASN bisa dilakukan secara bertahap mulai tahun anggaran 2027, mengingat sekolah negeri di berbagai daerah masih sangat bergantung pada guru non-ASN, dan peralihan status dari honorer menjadi ASN akan meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. Kita semuanya masih prihatin memang bahwa kondisi guru masih seperti itu, ada dosen bahkan di bawah UMR, UMK itu masih ada. Kita sudah laporan semua. Sudah kita sampaikan semua, nah sudah direspon juga oleh pimpinan DPR. Tetapi tentu itu kan respon sesaat, nanti kan harus diformulasikan yang lebih real. Jadi jangan hanya janji atau hanya merespon saja, itu reaksioner seperti itu, enggak. Tetapi diformulasikan untuk supaya lebih realistis sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Mudah-mudahan ini secara bertahap, tentu tidak bisa simsalabim. Ya. Hilman dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ketidakpastian global kembali menguji ketahanan ekonomi berbagai negara termasuk Indonesia. Kondisi ini menuntut kebijakan yang tepat dan juga responsif. DPR RI memastikan pembahasan APBN 2027 difokuskan pada program prioritas yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, konflik Amerika Serikat dan Iran sempat mengguncang ekonomi dunia. Dampaknya turut dirasakan Indonesia melalui pelemahan rupiah dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Dan DPR RI memastikan penyusunan APBN 2027 berorientasi pada kebutuhan rakyat dengan mendorong program-program prioritas yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pemirsa, mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Perang Amerika dan Iran menjadi momentum awal terpuruknya ekonomi sejumlah negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Perang itu menyebabkan ditutupnya Selat Hormuz sebagai jalur strategis distribusi energi ke seluruh dunia. Kenaikan harga minyak pun tak terelakkan, kebutuhan dolar yang meningkat
pada akhirnya membuat rupiah melemah hingga sempat menyentuh angka Rp18.000 per dolar. Namun kondisi anjloknya ekonomi diharapkan bangkit perlahan pada akhir bulan Juni, menyusul adanya pembahasan kesepakatan damai antara Amerika dan Iran. Anggota Badan Anggaran DPR RI Nurul Arifin menilai pemerintah perlu bercermin pada kondisi sekarang dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2027. APBN 2027 harus mampu menjadi instrumen utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, meningkatkan aktivitas produksi nasional dan tidak bergantung pada bahan baku impor yang pasokannya rentan bergejolak. Alokasi APBN harus berjalan tepat sasaran agar mampu menumbuhkan ekonomi, memperkuat nilai tukar rupiah, dan membuka lapangan kerja baru. Dan yang pasti bahwa dengan MOU ini ditandatangani, paling tidak Selat Hormuz akan dibuka kembali. Nah, dibuka kembali berarti ini positif untuk iklim politik dan iklim ekonomi seluruh dunia ya secara global itu, karena kemudian harga minyak kembali akan turun. Kemudian nilai tukar dolar akan stabil begitu ya di tingkat global, dan rupiah juga insya Allah bisa terus menguat begitu ya. Jadi artinya ini berimbas pada segala macam aspek karena di sana ada stabilitas politik sama dengan stabilitas ekonomi. Setiap komisi di DPR kini tengah sibuk dengan pembahasan rencana kerja anggaran tahun 2027 bersama kementerian dan lembaga terkait. Merujuk pada kondisi ekonomi saat ini, hampir semua komisi mengusulkan alokasi anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat. Komisi 10 DPR RI misalnya telah menyetujui pagu indikatif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp58,23 triliun. Sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memperoleh Rp64,84 triliun. Anggaran diarahkan untuk memperbaiki 71.000 satuan pendidikan, mulai dari TK hingga SLTA dengan prioritas wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T. Perbaikan sarana dan prasarana tentu perlu diikuti dengan kesejahteraan guru honorer maupun P3K yang menjadi garda terdepan dalam peningkatan mutu pendidikan. Sekali lagi percayakan saja kepada mekanisme yang ada. Jadi kita semuanya masih prihatin memang bahwa kondisi guru masih seperti itu. Ada dosen bahkan di bawah UMR, UMK itu masih ada. Kita sudah laporan semua, sudah kita sampaikan semua. Nah, sudah direspon juga oleh pimpinan DPR. Tetapi tentu itu kan respon sesaat. Nanti kan harus diformulasikan yang lebih real. Jadi jangan hanya janji atau hanya merespon saja. Itu reaksioner seperti itu enggak. Tetapi diformulasikan untuk supaya lebih realistis sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Aspek kesejahteraan masyarakat juga digaungkan Komisi 12 DPR RI dalam rapat kerja anggaran bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Komisi 12 dan Kementerian Lingkungan Hidup sepakat menjadi sekitar Rp105 miliar atau naik hampir 25% dibandingkan pagu indikatif awal. Anggaran itu digunakan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti kontainer, komposter, mesin pengayak kompos, motor sampah, dan mesin pres. Selain itu, sebagian anggaran juga ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Program berbasis masyarakat perlu menjadi prioritas karena memberikan manfaat langsung sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kegiatan kementerian itu harusnya memang melibatkan masyarakat dan kemudian berbasiskan ke masyarakat. Jadi tidak hanya semata-mata terkait belanja pegawai saja. Maka kami sangat mendorong adanya penambahan anggaran terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berbasiskan kepada masyarakat tersebut. Dan untuk itu kita meyakini bahwa sangat diperlukan untuk bagaimana mensosialisasikan berbagai macam regulasi, kemudian juga kebermanfaatan dan melibatkan masyarakat di dalam menjaga lingkungan. Ya. Memberikan fokus anggaran kepada program yang berdampak positif pada daya beli masyarakat menjadi kunci penguatan ekonomi tahun 2027. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi akan naik dengan sendirinya jika aktivitas transaksi masyarakat dan alokasi APBN sehat tanpa penyimpangan, serta kebutuhan dalam negeri tercukupi tanpa impor berlebihan. Ya, Elisa dan juga pemirsa, hikikomori menjadi salah satu fenomena sosial di Jepang di mana seseorang memilih menarik diri dari kehidupan sosial dalam jangka waktu yang panjang.
Dan hal ini menarik untuk diperhatikan ya Alfat, karena memang fenomena ini ditandai dengan kebiasaan untuk mengurung diri di dalam ruangan dan minim interaksi dengan lingkungan sekitar. Tentunya berbagai faktor menjadi pemicu nih pemirsa, mulai dari tekanan sosial, tuntutan hidup, hingga isu kesehatan mental yang tentunya ini perlu menjadi perhatian serius. Dan tentunya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai fenomena hikikomori, dan di Jepang, hikikomori ini memang menjadi fenomena yang mendapat perhatian luas karena berdampak pada kehidupan sosial dan juga produktivitas individu. Berbagai upaya pendekatan dilakukan melalui peran keluarga, komunitas, hingga dukungan profesional untuk membantu mereka kembali berinteraksi. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan lebih lengkap terkait dengan hikikomori, fenomena menghilang menjadi pilihan di Jepang, dalam segmen Intips, Informasi dan Tips untuk Anda. Di tengah ramainya kota-kota di Jepang, ada sebagian orang yang memilih menghilang. Mereka tidak pergi bekerja, tidak sekolah, dan jarang sekali keluar rumah. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hanya di dalam kamar. Fenomena ini dikenal dengan istilah hikikomori, sebuah kondisi di mana seseorang menarik diri dari kehidupan sosial. Dan di balik kemajuan sebuah negara, ternyata ada cerita yang jarang terlihat. Secara sederhana, hikikomori adalah kondisi ketika seseorang mengurung diri di dalam rumah setidaknya selama 6 bulan atau lebih. Mereka menghindari interaksi sosial, termasuk sekolah, pekerjaan, dan lingkungan sekitar. Aktivitas sehari-hari lebih banyak dihabiskan di dalam kamar, seringkali hanya dengan internet atau gadget. Meski terlihat seperti pilihan pribadi, kondisi ini memiliki akar yang kompleks dan tidak sesimpel malas keluar rumah. Fenomena hikikomori mulai mendapat perhatian di Jepang sejak tahun 1990-an, seiring dengan meningkatnya tekanan sosial dan perubahan struktur masyarakat. Dalam budaya Jepang sendiri, tuntutan untuk berhasil dan menyesuaikan diri sangatlah tinggi. Gagal dalam sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial seringkali menjadi beban psikologis. Hingga akhirnya, sebagian orang memilih menarik diri sebagai cara untuk menghindari tekanan. Dari sisi psikologis, hikikomori sering dikaitkan dengan kecemasan sosial, depresi, dan rasa takut akan penolakan. Lingkungan yang kompetitif, serta harapan keluarga dan masyarakat bisa memperburuk kondisi ini. Data menunjukkan jumlah hikikomori di Jepang mencapai ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta orang. Tidak hanya remaja, tetapi juga orang dewasa. Fenomena ini bahkan disebut sebagai salah satu masalah sosial serius di Jepang. Karena dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat. Dan masalah ini terus bertambah seiring berjalannya waktu. Menariknya, hikikomori bukan hanya terjadi di Jepang loh. Beberapa negara lain juga mulai melaporkan fenomena serupa. Meski dengan konteks dan penyebab yang berbeda, hal ini menunjukkan isolasi sosial bisa terjadi di mana saja, terutama di era digital seperti saat ini, di mana interaksi tidak selalu harus bertatap muka. Pemerintah Jepang sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menangani hikikomori.
mulai dari program konseling, dukungan sosial, hingga pendekatan komunitas. Namun, proses pemulihan tidak mudah karena membutuhkan waktu, kesempatan, dan dukungan yang konsisten, serta pemahaman bahwa ini bukan sekedar pilihan, tetapi kondisi yang perlu dibantu. Pada akhirnya, Hikikomori mengingatkan kita akan satu hal penting, bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan kesehatan sosial. Di balik kota yang modern, ada individu yang merasa terasing, dan di balik keramaian, ada kesepian yang nyata. Hikikomori bukan hanya cerita tentang mengurung diri, tetapi juga tentang tekanan, kesepian, dan kebutuhan akan keterhubungan. Karena pada akhirnya, manusia tetaplah makhluk sosial. Dan mungkin, di tengah dunia yang semakin terhubung secara digital, kita justru perlu lebih banyak terhubung secara nyata. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa terkait Hikikomori, dan selanjutnya di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Kamis 25 Juni 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Deputi Bidang SDMA Kementerian PAN-RB dengan agenda perlindungan dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Lalu pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Pansus DPR RI yang akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Republik Indonesia di ruang rapat Komisi 13 DPR RI. Dan tentunya masih banyak lagi sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya. Dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.